I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 2 Sarolangun, kelas 11 MIPA 4 akan melaksanakan praktek dakwah dari kelompok putri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Selawat beserta salam tercurah pada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang syukur atas nikmat Allah. Syukur memiliki makna, yakni berterima kasih dengan sepenuh hati atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada faktanya, sedikit sekali hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dalam hidupnya. Jadi, maka dari itulah kita berdoa semoga kita termaksud dari hamba-hamba Allah yang sedikit itu. Sudahkah kalian bersyukur atas hari ini? Jika di antara kita yang tidak pernah bersyukur, taunya mengeluh, terus mengeluh, maka kufurlah orang itu. Kufur atas nikmat Allah, kufur akan nikmatnya. Quran Surah Al-Hajj ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Artinya, sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap orang-orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Dari ayat ini dapat kita mengetahui bahwa orang yang kufur akan nikmat Allah, amatilah sangat pedih azabnya. Dampak jika kita bersyukur, insya Allah Allah akan memberikan kita nikmat yang berlimpah, dan sifat angkuh, sombong, insya Allah akan menjauh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Suryati selaku guru pembimbing mata pelajaran agama Islam dan teman-teman di musola ini yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi nikmat dan karunia-Nya kepada kita selaku umatnya, yaitu umat Islam. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan dakwah singkat tentang kematian. Dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surah Ali Imran, surah nomor 3 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam ayat tersebut sudah jelas bila mana kematian pasti akan menghampiri setiap manusia yang hidup di dunia. Mengenai waktunya, tidak ada satupun umatnya yang mengetahui kapan ajalnya boleh menjemput. Ingatlah saudara-saudaraku, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Mulailah untuk memupuk kebaikan dan amalan untuk bekal di akhirat kelak. Karena itu, tidak ada yang bisa menolong diri kita sendiri selain amal perbuatan baik kita.
Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan surga bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan neraka bagi manusia yang lalai dalam kehidupannya itu. Maka itu jangan pernah terlena dengan keadaan yang ada di dunia yang fana ini. Itu semua hanyalah bersifat sementara yang akan diambil kapanpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu hanyalah titipan. Sekian dakwah singkat dari saya. Semoga kita semua selalu dilindungi dari siksa api neraka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Suryati selaku guru pembimbing mata pelajaran agama dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam mushola ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh yang terang benderang seperti yang saat ini kita rasakan semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah singkat saya tentang menutup aurat. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan mengupas beberapa firman Allah dan hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul la azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyukrafna fala yuzayin wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah perhiasanmu dengan menutup aurat dan kenakanlah pakaian yang menutup auratmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan yang kedua, para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berpaling dari ketaatan dan mengajak yang lainnya untuk mengikuti mereka. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim nomor 2128. Teman-temanku, agama Islam adalah satu-satunya agama yang mengangkat derajat perempuan dan memerintahkan untuk selalu melindunginya dan menyayanginya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kaum Hawa untuk menutup aurat, tidak lain adalah untuk melindungi perempuan dari berbagai macam fitnah. Selain itu, dengan menutup aurat, kecantikan pun ikut bertambah. Berjilbab adalah salah satu perhiasan yang terlihat sederhana dan membuat lelaki terpana seperti melihat titik hitam pada lembar putih. Semua tertuju padanya dan tidak ada lelaki yang berani menyentuhnya sebelum mengucapkan qabiltu nikah di depan kedua orang tuanya. Sekian ceramah singkat dari saya, kurangnya dari saya dan selebihnya dari Tuhan semesta alam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan karunia dan kebaikannya sehingga kita bisa berkumpul di musala ini dalam keadaan sehat. Lewat kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan dakwah singkat tentang bersyukur. Syukur adalah berterima kasih dan memuji Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, atas karunia maupun kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengungkapan rasa syukur meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, mengakui nikmat dalam batin. Artinya, kita meyakini bahwa apa saja yang telah kita rasakan, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu membicarakan secara lahir atau lisan, yang artinya kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha ayat 11 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Yang ketiga adalah menjadikan nikmat karunia Allah sebagai sarana taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dan perhatikan sekitar kita, betapa banyak nikmat Allah yang dikaruniakan kepada hamba-hambanya. Dari nikmat hidup, sarana prasarana penunjang, sampai nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Dan kalaulah kita hitung nikmat Allah, niscaya kita takkan mampu menghitungnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Suryati SPD sebagai guru pembimbing agama Islam, dan teman-teman yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat dan karunia, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang nilainya tiada tara berupa iman dan Islam. Semoga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntut umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman nuraniyah seperti sekarang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dakwah singkat kali ini saya akan membahas tentang sholat. Allah dan Rasulnya banyak memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan sholat. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sholat adalah tiang agama. Apabila tiang itu rapuh atau roboh, maka bisa dipastikan bangunannya juga ikut roboh karena kehilangan penyangga. Di dalam Al-Quran Allah berfirman yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'al raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Potongan hadis riwayat Imam Bukhari di atas memberi kejelasan akan keutamaan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat dalam aplikasinya tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus ditunaikan, tapi lebih dari itu. Sholat merupakan bukti iman seorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia sekarang yang meninggalkan sholat tanpa ada rasa sesal dalam hati. Berapa banyak anak muda sekarang yang mudah meninggalkan sholat sudah hanya karena menonton bola semalaman
atau bermain game. Berapa banyak juga pekerjaan yang meninggalkan sholat hanya demi pekerjaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'un tentang orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya, maka celakalah orang yang sholat, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya tentang keutamaan sholat, maka kita sebagai umatnya hendaknya melakukan sholat wajib 5 waktu. Ini dengan hati yang lapang, penuh kesyukuran, keikhlasan, dan keistiqomahan sehingga kita bisa terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dari sholatnya. Akhirnya, sebelum saya selesaikan dakwah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari perilaku orang yang melalaikan sholat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Suryati SPD selaku guru pembimbing mata pelajaran agama Islam. Yang terhormat teman-teman sekalian yang saya banggakan. Tak lupa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan dakwah singkat tentang tujuan hidup dalam Islam. Sebagaimana manusia lahir ke dunia ini bukan atas kehendak sendiri, tetapi semata-mata irada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia secara alamiah pasti ingin melanjutkan hidupnya, tetapi dalam usaha-usaha melanjutkan hidup itu, ia akan menghadapi tantangan-tantangan yang merupakan bahaya-bahaya. Misalnya dalam bentuk bencana alam seperti banjir, angin topan, kemarau, dan lain-lain dalam bentuk penyakit ataupun dalam bentuk maut. Terhadap hal-hal tersebut, manusia kerap merasa dirinya lemah dan ingin mencari tempat berlindung dan tempat meminta tolong untuk kesejahteraan dan keselamatan diri. Dalam hal ini manusia lantas berpaling pada agama. Agamalah yang dianggap dapat memberi petunjuk dan jalan yang harus ditempuh untuk keselamatan dirinya. Bagi orang yang tidak mau mengenal atau membenci agama, seperti orang-orang ateis, tujuan hidup di dunia ini baginya adalah misteri, sesuatu yang tidak jelas, baik arah maupun wujudnya, sehingga akhirnya dia mengalami kehidupan yang sesat. Seorang psikoanalisis yang ateis mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah kematian di dunia ini. Agar manusia hidupnya tidak sesat, maka agama memberikan petunjuk kepada manusia tentang apa sebenarnya tujuan hidup di dunia ini. Dalam hal ini, Islam menjelaskan bahwa tujuan hidup manusia di dunia ini tiada lain adalah mardahatillah, ridho Allah, dicintai Allah. Untuk mencapai tujuan hidup dalam Islam ini adalah dengan bertakwa, beriman, dan beramal saleh, beribadah kepada Allah, seperti tercantum pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Bayyinah ke-98 ayat 7 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus
artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga dan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Manusia adalah hamba Allah, sedangkan dalam konteks hubungan dengan alam semesta, kaum ia adalah khalifah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan hidup dalam Islam bagi manusia adalah menunaikan penghambaan dan pengabdian dalam makna yang luas kepada Allah Ta'ala. Sedangkan perannya di muka bumi adalah sebagai khalifah, pemimpin di alam semesta ini. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang sangat dimuliakan. Allah telah mengistimewakan, memuliakan dan mengutamakan manusia di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Demikianlah dakwah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuril dunyawati wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Suryati selaku guru pembimbing dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan dakwah yang berjudul Ikhlas. Hadirin rahimatullah, cara diterimanya ibadah adalah ikhlas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Menurut bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan menurut istilah, ikhlas berarti mengharap ridho Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Oleh karena itu, bagi seorang muslim sejati, maka ikhlas adalah ketika ia mengarahkan seluruh perkataan, perbuatan, dan jihadnya hanya untuk Allah, mengharap ridhonya dan kebaikan pahalanya, tanpa melihat kepada kekayaan dunia, tampilan, kedudukan, kemajuan, atau kemunduran. Hadirin rahimatullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Walaupun keringat bertetesan, segenap tangan habis, pikiran terkuras, kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita, semuanya pasti sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Mulai dari sekarang, mari kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah dan amal soleh, dan juga ketika melakukan hal-hal lainnya. Demikian dakwah yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil makna dari dakwah ini dan mengimplementasikannya di dunia nyata.
saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Suryati selagi guru agama dan teman-teman semua yang saya sayangi. Marilah kita semua panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat dan sehat walafiat. Tidak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini saya akan membawakan ceramah tentang sedekah dan bagaimana pengaruh sedekah terhadap rezeki seseorang. Sebagai umat muslim, seperti yang kita ketahui bahwa sedekah merupakan amalan baik yang disunahkan untuk dilakukan. Ketika melakukan sedekah, maka rezeki seorang muslim akan bertambah dan tidak akan berkurang sepeser pun. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah kalian, sebab sesungguhnya bersedekah dapat menambah harta kalian menjadi banyak. Maka bersedekahlah kalian, maka Allah akan menyayangi kalian semua." Al-Wasali hadis ke-11. Tidak dalam hadis tersebut saja, dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan tentang manfaat dari sedekah, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, "Walaqad ja'akum masabil bayyinati summa takhadtumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun." Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memberi nafkah hartanya di jalan Allah, ia memberi sebutir benih yang dapat menumbuhkan 7 butir, pada setiap butir 100 biji. Allah akan menggandakan ganjarannya bagi siapapun saja yang Allah hendaki, serta Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Selain dapat menggandakan rezeki, sedekah adalah perantara hakikat kebenaran. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu memberi nafkah dari sebagai harta yang kamu cintai serta apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dari keutamaan-keutamaan sedekah yang dipengaruhi pada rezeki kita semua, tentu kita harus menyadari bahwa sedekah adalah suatu amalan yang membuat kita dicintai oleh Allah serta Rasulullah. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat saya ini, kita semua dibukakan pintunya untuk senantiasa beramal solehah dan mendapatkan ridhonya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah tentang sedekah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipetik dari pelajaran bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Suryati sebagai guru pembimbing pelajaran agama serta teman-teman yang saya banggakan. Mari kita awali dakwah pagi hari ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa pula juga selawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan dakwah singkat mengenai manfaat dari bersedekah.
Sedekah merupakan amalan baik yang memiliki banyak manfaat. Maka umat Islam disunahkan untuk bersedekah pada orang-orang yang tidak mampu. Sedekah dapat membantu orang yang sedang kesulitan, dan bagi yang memberi sedekah maka ia akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa manfaat dari sedekah, yaitu 1. Bertambahnya rezeki. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersedekahlah kalian, sebab sesungguhnya sedekah dapat menambahkan harta menjadi banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah akan menyayangi kalian." Yang kedua, dapat meningkatkan derajat seseorang. Dalam sebuah hadis dijelaskan keutamaan sedekah. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah akan memberikan kemuliaan pada hambanya yang pemaaf serta bersikap tawadu karena Allah, dan Allah meningkatkan derajatnya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, didoakan oleh malaikat. Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika orang-orang berada di waktu pagi dan ada 2 malaikat yang turun padanya. Kemudian salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah harta pada orang-orang yang menginfakkan hartanya." Lalu malaikat satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil." Dari ketiga manfaat sedekah tersebut, tentu saja kita sadar bahwa sedekah tidak akan membawa kemudaratan dalam hidup, justru dapat menguntungkan. Sekian dakwah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Suryati SPD selaku guru pembimbing agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selama ini telah diberikan sehingga kita dapat berkumpul di musala ini tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang besok di hari kiamat mendapat syafaat tersebut. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan dakwah tentang kebaikan. Di zaman modern ini teknologi makin canggih, namun manusia justru menjadi kehilangan arah. Seharusnya kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Namun yang terjadi sebaliknya, manusia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia mulai melupakan tugasnya di dunia. Alangkah baiknya jika sebagai hambanya yang beriman, teknologi bisa digunakan untuk menyebar kebaikan. Contohnya, berbagi informasi seputar keutamaan beramal, cara meningkatkan ibadah, dan lain sebagainya. Sangat disayangkan apabila internet hanya dijadikan sarana menyebarkan informasi yang kurang bermanfaat dan tidak patut untuk dicontoh masyarakat. Menyebar kebaikan dapat menjadi semua amal jariah. Begitu pula saat memberi contoh buruk, maka akan menjadi dosa jariah yang terus-menerus mengalir walau sudah meninggal. Semua perbuatan baik maupun buruk akan mendapat balasan. Perbuatan baik tidak hanya mendatangkan pahala saja, melainkan juga memperoleh ampunan. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita selalu berbuat baik dimanapun, karena ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya, "Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala sedang menyaksikan. Jika ingin berbuat baik, maka sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena lebih bagus hanya Allah saja yang mengetahui. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya rasa sombong." Demikian dakwah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang
kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit mengenai pentingnya menuntut ilmu. Ilmu adalah usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Pada dasarnya, menuntut ilmu itu sangat penting, karena sesungguhnya ilmu itu kehidupan dan cahaya. Keutamaan ilmu merupakan sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim berkata, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang utama, mulia, dan penting. Untuk itu, semua harus menyadari tentang hal ini. Setiap pendidik pada lembaga pendidikan manapun harus mampu menyadari akan keutamaan dan pentingnya menyalurkan ilmu kepada peserta didik, sehingga manfaat dan fungsi ilmu pengetahuan dirasakan secara menyeluruh, bukan sekedar formalitas belaka. Sekian penjelasan terkait pentingnya menuntut ilmu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan ceramah mengenai kemuliaan wanita. Seorang wanita memiliki tugas dan peran penting yang sangat mulia dalam keluarga. Ia menjadi ibu dan sekolah pertama, seorang pendidik bagi generasi penerus dalam Islam. Dengan pengajaran dan bimbingan yang mereka berikan, maka para generasi penerus memperoleh akhlak dan keteguhan yang bermanfaat untuk kehidupan nantinya ketika menjadi seorang pemimpin. Dalam firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33 yang mengandung makna bahwa seorang wanita dianjurkan untuk banyak tinggal di rumah dan tidak bersolek berlebihan seperti tingkah laku dari orang-orang jahiliyah. Sebaik-baik wanita yaitu selalu mendirikan sholatnya, menunaikan zakat, dan menaati segala perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan begitu, maka Allah akan mengangkat derajat, menghilangkan dosa-dosanya, dan memberikannya jadi tidak berlebihan jika disampaikan bahwa kebaikan dan kekurangan di dalam masyarakat tergantung dari peran seorang wanita dalam mendidik seorang calon pemimpin di dalam anggota masyarakat, yaitu anak-anak wanita tersebut. Sekiranya cukup sekian ceramah yang bisa saya sampaikan mengenai kemuliaan seorang wanita, maka sudah sepantasnya seorang wanita dihargai dan dimuliakan. Semoga dengan pembahasan pada kesempatan ini bisa diambil hikmahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Allah itu adalah cinta yang tidak terbatas. Hakikat dan besarnya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat dan besarnya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa disamakan dengan apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 156 yang berarti, rahmat kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Untuk memberikan gambaran kepada umat tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah
Rasulullah SAW mengibaratkan bahwa kasih sayang Allah itu berjumlah 100. Yang 99 bagian itu disimpan dan yang satu bagian dibagi-bagi. Yang satu bagian itu dibagi-bagi sehingga cukup untuk mencukupi seluruh kebutuhan makhluk hidup. Hal ini membuktikan bahwa begitu besar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa bukti tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang pertama yaitu bukti diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq, yaitu tidak membiarkan kita tersesat dalam menjalani hidup. Dengan begitu, Dia menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup supaya kita bisa meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya, merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bukti cinta Allah kepada manusia yang kedua yaitu mengutus para rasul. Secara fitrah, manusia membutuhkan teladan yang akan dijadikannya sebagai rujukan. Dengan begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk membawa kabar gembira dan untuk memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Inilah bukti kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Dia tidak membiarkan manusia itu sendiri. Dia memberikan karunia berupa teman terbaik yang menemani manusia menuju jalan kebaikan, mengenalkan manusia dengan Tuhannya, sekaligus menjadikan manusia sebagai model manusia yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti cinta Allah kepada makhluknya yang ketiga yaitu diciptakannya alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan alam semesta tanpa maksud. Dia menjadikan semua yang ada di bumi dan di langit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Difirmankan, "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." Kemudian Dia menuju langit, lalu Dia menyempurnakan menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 29. Bukti cinta Allah kepada manusia yang keempat yaitu luasnya ampunan Allah. Bukti keempat adalah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dosa manusia, Allah pasti akan mengampuni asalkan ia betul-betul bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dalam Al-Quran, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya." Quran surat Hud surat ke-11 ayat 3. Bukti cinta Allah yang kelima yaitu memberikan rezeki. Allah adalah Ar-Razzaq, Zat Maha Pemberi rezeki. Setiap makhluk diberinya rezeki agar mereka dapat hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang tidak diberi rezeki, termasuk manusia. Firman-Nya, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki." Quran surat Saba surat ke-34 ayat 39. Demikianlah bukti-bukti cinta Allah kepada manusia, dan demikian juga ceramah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Yang saya hormati Ibu Suryati SPD selaku guru mata pelajaran agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama mari
marilah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Di dunia ini selalu ada sesuatu yang singgah di kehidupan kita, yaitu ujian. Entah bagaimanapun kita berusaha menolak ataupun mengeluh, ujian akan tetap datang kepada kita. Ujian datang tidak memandang siapa kita, mau kaya ataupun miskin, mau baik ataupun buruk. Ujian akan tetap datang sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar ujian berubah menjadi pahala dan mengangkat derajat kita kelak, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Dengan bersabar, ujian akan merubah menjadi anugerah, dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, sabar dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Sabar dalam menjalankan ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah akan menjanjikan surga bagi yang menjalaninya. 2. Sabar dalam menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang 3. Sabar dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, serta sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang telah bersabar. Demikian dakwah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah tersampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Suryati selaku guru pembimbing mata pelajaran agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Saya di sini akan menyampaikan dakwah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Begitulah Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana manusia harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena memang sudah sepantasnya bagi seorang anak untuk berbuat baik dan menghormati kedua orang tuanya. Mengapa kita harus menghormati kedua orang tua? Sebab orang tua adalah yang paling berjasa dalam hidup. Alasan berbakti kepada orang tua ialah 1. Seorang ibu mengandung dengan sepenuh hati dalam 9 bulan, lalu berjuang melahirkan antara hidup dan mati. Kedua,
ibu menyusui selama 2 tahun dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Ketiga, ayah dan ibu memelihara kita sejak dari kandungan sampai kita siap untuk mandiri. Keempat, ayah dan ibu memberi kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Kelima, ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan. Keenam, orang tua merupakan pintu surga pertengahan. Kelima, menjadi amalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau fisabilillah. Agungnya kedudukan orang tua dan besarnya hak mereka mendapatkan bakti dari anaknya membuat kewajiban untuk berbakti tak gugur meski orang tua berbeda keyakinan dengan anaknya. Tentunya ada hikmah yang akan seorang anak peroleh dari berbakti kedua orang tua, sebab ini adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mendapatkan ridho Allah, sebab ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Kedua, dicap sebagai orang-orang yang bertakwa. Ketiga, mendapat jaminan surga. Keempat, mudah terkabul hajat dan doa. Lima, terhindar dari azab dunia maupun akhirat. Keenam, dikabulkannya taubat. Ketujuh, mendapat doa mustajab. Salah satu sebab dikabulkannya taubat adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang berbakti kepada orang tuanya akan senantiasa didoakan pula oleh orang tuanya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video praktek dakwah dari kami akhiri. Wassalamualaikum